Bertemu lagi teman-teman semuanya di Morsaga Channel. Bagi teman-teman yang belum follow, belum subscribe, silakan di follow terlebih dahulu Morsaga Channel. Setiap hari kita akan upload video baru untuk membahas soal-soal ujian CPNS, PPPK ataupun sekolah kedinasan. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini disebutkan jika X adalah seperti ini dan Y seperti ini, maka dia bertanya hubungannya apa X dan Y. Kan begitu. Sekarang kita sederhanakan dulu. Kalau X-nya ini saya rasa sudah bentuk yang sederhana ya. Karena tidak ada lagi yang bisa disederhanakan. Langsung saja kita ke Y. Kalau Y ini bagaimana teman-teman? Kita buatlah begini. Y sama dengan 3 dikali P dikali P kuadrat ditambah 2P ditambah 1P menjadi 3P. Ditambah 1 dikali 2, jawabannya 2. Y sama dengan 3P kuadrat ditambah 9P ditambah 2. Oke, ini bentuknya sudah sederhana juga gitu ya. Sekarang kita lihat. X-nya adalah 3P tambah 9P tambah 6. Y-nya juga 3P kuadrat tambah 9P tambah 6 gitu ya. Jadi apa hubungannya? Nah, sama-sama ya, ini 3P kuadrat ditambah 9P ditambah 9P ditambah 6 ditambah 6. Maka sama aja. Berapapun angka P, maka nilai X akan sama dengan nilai Y. Maka jawabannya C. Oke, gampang. Soal yang pertama memang selalu kita mulai dengan soal yang mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal gampang juga. Karena sudah sering ya. Jika X persen dari 30 sama dengan Y persen dari 45, berapakah nilai X dan Y? Nah, jadi kalau penyelesaiannya itu begini nih. Ada X persen dari 30 sama dengan Y persen dari 45. Nah, kita sederhanakan. Coret. Maka jawabannya jadi X dibanding dikali 30 sama dengan Y dikali 45. Bisa juga ini kita sederhanakan. Ini dibagi 15 jadi 2. Ini dibagi 15 jadi 3. Maka X dikali 2 sama dengan Y dikali 3. Nah, kalau perbandingannya jadi begini. X dibanding Y sama dengan 2, 3. Nah, kok bisa begitu? Iya, karena kalau dikalikan ini ya. Kalau dikalikan dia jadi 2X. Ini ya. Kalau ini dikalikan jadi 3Y. Maka jawabannya adalah 3 banding 2. Oke. Gampang sekali sebenarnya ini soalnya ya. Teman-teman semua pasti sudah tahu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya teman-teman. Jika R sama dengan, jika Q sama dengan, maka apakah hubungannya? Apakah hubungannya? Ini ada angka cantik teman-teman. Angka cantiknya kita lihat 331, 329, 330. Oke, yang Q. Q-nya juga langsung dari terkecil saya baca dulu. 409,
4, 10, 4, 11. Nah, angka cantik ini biasanya ada polanya. Ada rumus-rumus cepatnya. Yang pertama, kalau rumusnya ini agak panjang nih. Yang pertama nih, kita buat begini. Ada rumus kalau teman-teman ingat semuanya, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan, nah ini kan udah biasa ini ya, A ditambah B dikali A dikurang B. Nah ini sudah biasa. Maka ini dulu R nya kita buat 331 dikali 329. Bisa kita buat begini, R sama dengan 330 ditambah 1, 330 dikurang 1. Pas ya? Benar sekali, dikurang 330 kuadrat. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi 330 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 330 kurang 330 kuadrat. Nah, ini bisa coret, ini bisa coret, maka jawabannya jadi -1 gitu ya. Sekarang Q sama dengan 410 kuadrat dikurang, mari kita buat begini, 410 ditambah 1, 410 dikurang 1. Pas ya. Langsung 410 kuadrat dikurang 410 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jangan lupa tanda kurungnya gitu ya. Maka 410 kuadrat dikurang 410 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Kenapa bisa begitu? Karena ini minus ketemu minus, jadi plus gitu ya. Kita sederhanakan, ini coret, maka jawabannya 1. Nah, apa hubungannya? R sama Q. R-nya -1, Q-nya 1, maka R lebih kecil dari Q. Oke, benar ya, R-nya lebih kecil, maka jawabannya B. Ini cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua teman-teman, karena cara ini terlalu panjang, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, teman-teman bisa lihat nanti di post videonya boleh. Cara yang kedua, mari kita lihat. Kita hapus ini, mari kita lihat. Tadi saya bacanya dulu dari yang kecil ya. 329, 330, 331. Berarti yang kecil dulu. Ini kita jadikan 1. Ini 2. Ini 3. Nah, tandanya tetap. Ini tanda kali, di sini kali. Ini tanda kurang, di sini kurang. Ini ada kuadrat, kita kuadratkan. Maka hasilnya R adalah 3 kali 1, 3. Dikurang 2 kuadrat, 4. Sama dengan minus 1. Oke. Sekarang kita cari Q. Q-nya berapa? Ini angka terkecilnya, kita buat 1. Ini angka berikutnya, kita buat 2. Ini angka berikutnya, kita buat 3. Tandanya gimana? Ada kuadratnya di sini, maka ini kuadrat. Tanda minus, kita minuskan. Tanda kali, kita kalikan. Sama dengan 2 kuadrat 4 dikurang 3 dikali 1, 3 sama dengan 1. Oke, sama saja jawabannya. R itu lebih kecil dari Q.
Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Sama juga persis, tetapi kita kecoh sedikit. Ya, supaya Anda semua bisa lebih menalarkan bagaimana menjawab soal. Ini soal berikutnya. Ayo kita jawab. 325, 323, 324. Nah, jadi angkanya selalu begitu teman-teman. Selalu dia naik 1. Nah, selalu naik, selisihnya 1 gitu ya. Dia bisa buat nanti 297, 298, 299. Dia bisa buat juga nanti 1341, 1342, 1343. Yang penting selisihnya 1. Nah, kalau selisihnya 1, kita cari yang paling rendah yang mana? 323 ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke, tandanya gimana? Ini dikali, ini dikurang, ini kuadrat. Oke. Yang ini kita abaikan dulu, yang ini plus 2. Nah, ini plus 2-nya kita abaikan dulu, nanti kita jumlahkan. Sekarang 3 kali 1, 3, dikurang 2 kuadrat, 4. Oke, ditambah, nah ini sudah bisa nih, ditambah 2 yang ini ya. Oke, minus 1 ditambah 2 sama dengan 1. Nah, jawabannya sudah 1 P. Sekarang Q. Kalau Q bagaimana? Kita lihat 211, 212, 213. Selisihnya 1 semua gitu ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3. Tandanya bagaimana? Ada kuadratnya, dikurang, ada dikali. Sama dengan 2 kuadrat 4. 3 kali 1 3. 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi P-nya adalah 1, Q-nya adalah 1, maka jawabannya P sama dengan Q. Oke. Sudah paham teman-teman? Memang pembuat soal itu sangat jeli membuat soal ya. Jadi mau angka berapapun itu teman-teman, contoh ini. Contoh angka 978 kuadrat. Nah, dibuatnya dikurang, dinaikkannya 1, 979. Udah gitu dikalikannya 977. Nah, jadi selisihnya 1 doang. Jadi dia pembuat soalnya itu pinter. Karena ini selisihnya 1, maka hasilnya juga 1. Gitu ya. Lihat perbedaannya. Kalau kuadratnya di depan, maka jawabannya positif. Kalau kuadratnya di belakang, jawabannya negatif gitu ya. Contoh 974 dikali 976 dikurang 975 kuadrat. Nah, kuadratnya di belakang berarti jawabannya minus 1. Oke? Itu kalau dia selisihnya 1 semua. Maka jawabannya 1. Tergantung posisi kuadratnya di mana. Sekarang bagaimana kalau selisihnya 2, kalau selisihnya 3, selisihnya 4? Kan begitu? Kita bahas lebih dalam lagi. Ini ada beberapa soal gitu ya. Jadi silakan Anda berlatih. Kalau selisihnya 1 nih saya kasih contoh. Selisihnya ini 1.
Ini 209. Ini saya perkecil dulu. 208, 210. Maka selisihnya 1 ya. Selisih 1. Maka ini kita buat dari angka terkecil. 1, 2, 3. Di sini kuadrat, di sini tanda kurang, di sini tanda kali. Maka 4 dikurang 3, jawabannya 1. Oke. Sekarang yang selisih 2. Mari kita lihat selisih 2 saya buatkan di nomor 5. Oke. Ini ada 786, 788, 790. Selisih 2. Maka jawabannya bagaimana? Kan begitu. Jawabannya adalah mana yang terkecil? 786 ya. 786 itu 2. Karena selisih 2. Naik ke sini 4. Maka ini 6. Tandanya gimana? Ini ada kuadrat, ini dikurang, ini dikali. Maka 4 kuadrat itu adalah 16. Dikurang 2 dikali 6, 12. Maka jawabannya 4. Oke. Semua nanti akan seperti itu. Lantas kita lanjut ke selisih 3. Selisih 3 di mana saya buat yang ini. Selisih 3. Teng teng. 175 naik 3 178. Naik lagi 3 171. Caranya gimana? Karena ini selisih 3, maka caranya adalah ini kita buat 3, ini kita buat 6, ini kita buat 9, naik 3 juga dia. Oke. Maka ini kita kuadratkan, ini kita minuskan, ini kita kali. Maka jawabannya adalah 6 kuadrat 36. Dikurang 3 dikali 9, 27. Sama dengan 9. 9 ya. Oke, sekarang nih perhatikan. Kalau Anda sudah paham, perhatikan. Kalau selisih 1 hasilnya 1. Kalau selisih 2 hasilnya 4. Kalau selisih 3 hasilnya 9. Nah, apa hubungannya? Coba tebak. Kalau selisih 5, maka dia jadi, ya benar, jadi 25. Hubungannya apa? Bahwa hubungannya adalah ini dikuadratkan. Nah, itu ya. Ini dikuadratkan semua. Oke? Paham? Ini adalah trik untuk menjawab soalnya, teman-teman. Jadi kalau Anda pernah melihat soal seperti ini, atau Anda pernah melihat soal seperti ini, jangan lagi Anda kerjakan manual satu persatu. Jangan lagi Anda kerjakan menggunakan trik seperti ini. Memang bisa, tetapi agak lebih lama. Pergunakanlah trik yang sudah kita pelajari seperti ini, oke? Selisih 1 hasilnya dikuadratkan saja. Selisih 2 dikuadratkan saja. Berapapun selisihnya dikuadratkan, maka itulah hasilnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya.